Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas 20 alat hacking yang harus diketahui oleh setiap ethical hacker. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis. Kenapa sih kita perlu tahu tentang alat-alat hacking ini? Ya, tentu saja bukan buat jadi kriminal ya. Justru dengan memahami alat-alat ini, kita bisa lebih sadar sama celah keamanan di sistem kita, dan bisa lebih cepat memperbaikinya. Nah, daripada kelamaan basa-basi, langsung aja kita mulai bahas satu persatu alat-alat hacking ini. Siap-siap, karena beberapa di antaranya mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Pertama, ada Metasploit. Ini nih, alat yang wajib banget dikuasai sama ethical hacker. Bayangin, Metasploit ini kayak gudang senjata buat para hacker. Di dalamnya, ada banyak banget exploit, payload, dan alat lain yang bisa dipakai buat menembus sistem. Serunya, Metasploit ini gratis dan bisa dipakai oleh siapa saja. Tapi hati-hati ya, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, kita belajar hacking ini buat kebaikan, bukan buat kejahatan. Selanjutnya, ada Nmap, singkatan dari Network Mapper. Sesuai namanya, Nmap ini jago banget buat memindai jaringan. Kita bisa tahu, perangkat apa aja sih yang terhubung ke jaringan, sistem operasinya apa, pintu apa yang terbuka, dan masih banyak lagi. Nmap ini ibarat peta buat para ethical hacker. Sebelum menyerang maksudnya sebelum melakukan penetration testing, kita perlu tahu dulu dong medan perangnya kayak gimana. Nah, disitulah peran Nmap. Kalau tadi kita udah bahas Nmap buat scanning jaringan, sekarang ada Wireshark yang fungsinya buat mengintip lalu lintas data di jaringan. Wireshark ini bisa menangkap paket-paket data yang lalu lalang di jaringan. Terus kita bisa analisis deh isinya apa aja. Wireshark ini kayak detektif yang jago banget nyari jejak. Kita bisa tahu website apa aja yang dibuka, file apa yang ditransfer, bahkan password yang diketik kalau nggak dienkripsi. Serem ya? Penting dong buat tidak sinjurajiging tkritai. Bab 4, John the Ripper, si pembobol password. Nah, kalau yang ini pasti udah banyak yang tahu. John the Ripper, si pembobol password. John the Ripper ini bisa dipakai buat menebak password dengan berbagai metode, mulai dari brute force, dictionary attack, sampai rainbow table attack. Tapi tenang aja, John the Ripper ini bukan alat buat ngehack akun orang lain ya. Kita bisa pakai John the Ripper buat ngetes seberapa kuat si password yang kita buat. Kalau gampang dibobol John the Ripper, ya berarti harus diganti dong passwordnya. Bab 5, Aircrack-eng, si penguji Wi-Fi. Lanjut ke alat hacking selanjutnya, Aircrack-eng. Sesuai namanya, Aircrack-eng ini fokus buat ngetes keamanan jaringan Wi-Fi. Dengan Aircrack-eng, kita bisa tahu celah keamanan di jaringan Wi-Fi kita dan bisa langsung memperbaikinya. Aircrack-eng ini bisa dibilang kayak temannya John the Ripper. Tapi bedanya, kalau John the Ripper buat bobol password, Aircrack-eng ini buat bobol jaringan Wi-Fi. Tapi ingat ya, John Singbari buat nyolong Wi-Fi tetangga. Bab 6, Burp Suite, pemburu celah di aplikasi web. Sekarang kita masuk ke dunia aplikasi web. Nah, buat ngetes keamanan aplikasi web, ada Burp Suite. Burp Suite ini lengkap banget fiturnya. Mulai dari intercepting HTTP request, scanning vulnerability, sampai melakukan automated attack. Burp Suite ini ibarat kotak peralatan buat para ethical hacker yang fokus di web application security. Dengan Burp Suite, kita bisa tahu taspol keamanan di aplikasi web kita dan bisa langsung memperbaikinya. Bab 7, Hydra, si serdadu brute force. Hydra, sesuai namanya, alat ini kayak monster berkepala banyak yang siap menyerang targetnya. Hydra ini dipakai buat melakukan brute force attack ke berbagai protokol, kayak SSH, FTP, HTTP, dan lain-lain. Hydra ini biasanya dipakai buat menebak password dengan cara mencoba berbagai kombinasi karakter secara cepat. Makanya, penting banget buat pakai password yang kuat dan unik di setiap akun online kita. Bab 8, SQL Map, mimpi buruk database. Selanjutnya ada SQL Map, alat yang jadi mimpi buruk buat database yang rentan. SQL Map ini dipakai buat mendeteksi dan mengeksploitasi celah SQL injection, yaitu celah keamanan yang bisa dipakai kayak buat mengambil alih database. SQL Map ini bisa dibilang kayak ahli bedah yang jago banget menemukan celah di database. Makanya penting banget buat para developer web buat selalu waspada sama SQL injection dan cara mencegahnya.
Bab 9, Nikto, si pemeriksa website. Nikto ini kayak dokter yang mengecek kesehatan website kita. Nikto bakal memindai website kita, terus memberitahu deh, ada masalah apa aja di website kita. Mulai dari file konfigurasi yang terbuka, versi software yang udah usang, sampai celah keamanan yang potensial. Dengan Nikto, kita bisa tahu kelemahan website kita dan bisa langsung memperbaikinya sebelum diserang sama hacker jahat. Maltego ini kayak detektif yang jago banget mengumpulkan informasi. Maltego bisa dipakai buat melacak hubungan antar data dari berbagai sumber, kayak website, alamat IP, email, dan lain-lain. Maltego ini biasanya dipakai buat investigasi keamanan, kayak melacak pelaku kejahatan cyber, atau menganalisis jaringan organisasi kriminal. Keren kan? Nessus ini kayak dokter spesialis yang jago banget menemukan penyakit, maksudnya kerentanan di sistem kita. Nessus bakal memindai sistem kita secara menyeluruh, terus memberitahu deh, ada celah keamanan apa aja yang perlu ditambal. Nessus ini biasanya dipakai sama organisasi besar buat menjaga keamanan sistem mereka. Tapi tenang aja, Nessus juga punya versi gratis kok, yang bisa kita pakai buat belajar. Kalau tadi ada Nessus yang berbayar, sekarang ada OpenFast yang gratis. OpenFast ini punya fitur yang mirip-mirip sama Nessus, yaitu buat memindai kerentanan di sistem kita. OpenFast ini cocok banget buat kita yang baru belajar tentang vulnerability assessment dan penetration testing. Social Engineer Toolkit atau SETI, ini beda sama alat hacking yang lain. SETI ini bukan buat menyerang sistem secara langsung, tapi buat menghack manusianya. Set ini bisa dipakai buat bikin berbagai skenario rekayasa sosial, kayak phishing, fake access point, dan lain-lain. Intinya, set ini mengajari kita buat lebih waspada sama trik-trik manipulasi yang biasa dipakai sama hacker. Ethercap ini kayak mata-mata yang jago banget menyadap komunikasi. Ethercap bisa dipakai buat melakukan man-in-the-middle attack, yaitu serangan yang memungkinkan hacker buat nyelip di antara dua perangkat yang lagi berkomunikasi dan mengumpulkan semua data yang dikirim. Ethercap ini bisa dipakai buat mencuri data sensitif, kayak username, password, dan informasi kartu kredit. Serem banget kan? Makanya, penting banget buat selalu pakai koneksi internet yang aman. Kismet ini kayak radar yang bisa menemukan jaringan wireless di sekitar kita. Kismet bisa dipakai buat mendeteksi jaringan wireless yang tersembunyi, bahkan yang pakai enkripsi sekalipun. Kismet ini biasanya dipakai buat audit keamanan wireless dan war driving, yaitu aktivitas mencari jaringan wireless sambil berkendara. Netcat ini kayak pisau Swiss Army di dunia jaringan. Netcat bisa dipakai buat berbagai macam hal, mulai dari scanning port, transfer file, sampai bikin backdoor. Netcat ini simple tapi powerful banget. Makanya, Netcat sering dipakai sama hacker buat berbagai macam tujuan, baik yang baik maupun yang jahat. Cain and Abel ini kayak malaikat penolong buat yang lupa password. Cain and Abel bisa dipakai buat memulihkan berbagai jenis password, kayak password Windows, password router, dan lain-lain. Cain and Abel ini bekerja dengan cara menganalisis data yang tersimpan di komputer atau jaringan, kayak hash password dan sniffing network traffic. Reaver ini kayak pencuri yang jago banget jebol pintu rumah. Maksudnya jaringan Wi-Fi yang pakai WPS. Reaver bisa dipakai buat melakukan brute force attack ke pin WPS dan mengambil password Wi-Fi-nya. Reaver ini bisa dibilang kayak air cracking versi WPS. Makanya kalau router Wi-Fi kalian masih pakai WPS, mending dimatikan aja deh. OWASP Zap ini kayak Burp Suite versi gratis. OWASP Zap punya fitur yang mirip-mirip sama Burp Suite, yaitu buat ngetes keamanan aplikasi web. OWASP Zap ini cocok banget buat developer web yang mau belajar tentang web application security dan pengen mencoba berbagai macam tools hacking. Hashcat ini kayak mesin penghancur yang bisa memecahkan hash password dengan kecepatan tinggi. Hashcat bisa dipakai buat melakukan brute force attack, dictionary attack, dan berbagai macam attack lainnya. Hashcat ini biasanya dipakai buat menguji kekuatan hash password dan mencari password yang bocor di internet. Nah,
Itu dia 20 alat hacking yang wajib diketahui oleh setiap ethical hacker. Ingat ya, alat-alat ini ibarat pisau bermata dua, bisa dipakai buat kebaikan, bisa juga disalahgunakan buat kejahatan. Sebagai ethical hacker, kita punya tanggung jawab buat pakai ilmu dan kemampuan kita buat kebaikan. Jangan sampai kita malah jadi bagian dari masalah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Honestly, if